Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Sengaja saya menggunakan background yang agak santai gitu ya. Boleh ya, Coach Barin ya? Oke, Coach, silakan. Oke. Saya ingin menyapa dulu, kelihatannya banyak senior-senior di sini. Izin kita sharing. Tadi sepertinya ada Gozi gitu. Jadi mohon maaf Gus, ini kita sharing juga, betul ya. Tapi nggak bisa ini ya, nggak bisa di ini. Tapi nggak apa-apa. Peserta nggak bisa di unmute ya, ini Coach Barin ya. Bisa Coach. Coach. Senang ketemu, izin Gus sharing di sini, kita ketemu di sini, alhamdulillah. Sudah sekian lama nggak ketemu semenjak 2 tahun lalu ya Gus ya. Ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya, alhamdulillah luar biasa ini ketemu di sini silaturahim. Ya. Senang. Baik teman-teman yang lain semuanya, sekali lagi dikenalkan, kalau sebelumnya tadi Coach Edwin ya, dari kita, nah ini masih kita reunian lagi nih Mas Edwin, Coach Edwin dengan Gus Gosi tadi ternyata. Saya tadi Saya lupa menyapa tadi Gus Gosi. Ya. Baik, sama yang lain ya, sahabat-sahabat yang lain semuanya ketemu di event ini di I3, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan ya, Coach Edwin sama yang lain. Baik, tadi dikenalkan oleh MC dari Indosat gitu ya. Nah, ini ada tipan sponsor sebentar, boleh ya? Jadi sejak 2 minggu yang lalu lah ya, kita sudah berubah. Jadi bukan Indosat, tapi apa yang menyebutnya? IOH gitu ya. Apa itu IOH? Nah, gitu ya. Indosat Ooredoo Hutchinson. Saya coba share screen sebentar sebagai perkenalan untuk refresh. Nah, tadi saya lihat, saya perhatikan materi yang disampaikan Coach Edwin tadi cukup ini ya, awesome gitu ya. Nah, kita refresh sebentar ya, boleh ya. Moderator share screen. Nah, sudah kelihatan belum ya? Saya share video itu. Sudah, Coach, silakan, Coach. Belum ada suaranya, Coach. Volumenya mungkin bisa dimasukin, Coach Jenny. Oke, ini Coach voice maybe. Oke, mohon maaf. Jadi iklan sebentar ya. Jadi, belum ada suara tadi. Mohon maaf, udah lewat. Suaranya nggak keluar, Coach. Suaranya nggak keluar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti silakan searching sendiri ya. Ini sekedar perkenalan aja bahwa belum lama kita merger bersama Ki. Jadi bagi yang belum kenal, belum tahu, jadi tahu. Jadi namanya sekarang jadi IOH gitu. Dan bagian dari gabungan dari Indosat dan Hutch gitu. Baik, kita adalah salah satu contoh merespon dari customer validation, gitu ya. Jadi melihat tadi yang disampaikan, menyambung yang disampaikan oleh Coach Edwin sebelumnya bahwa konsep agility, gitu ya, accenting
dan seterusnya itu diupayakan apa dijalankan ya dalam konteks komersialisasi di dunia industri sekarang ini. Baik, saya share screen sebentar materi customer validation ini. Belum ya. Oke. Sudah kelihatan? Belum. Nyangkut. Belum coach? Oke. Baik. Oke, sekarang udah masuk coach. Baik. Baik, terima kasih. Atur dulu sebentar ininya. Ya, dimaximize dulu coach. Baik, melakukan waktu yang ada. Baik, yang ingin kita diskusikan dalam 1 jam ke depan ya, kurang lebih. Pertama kita coba lihat situasi sekarang, gitu ya, outlook situation. Lalu juga kenapa atau mengapa mayoritas dari mereka yang sudah mempunyai produk dan nyemplung di area startup gitu ya, memulai sebuah bisnis gitu, rata-rata mayoritas ya, bukan rata-rata lagi, adalah mengalami kegagalan gitu. Kemudian berikutnya nanti kita akan diskusi juga terkait dengan sebetulnya dalam sebuah produk development proses itu seperti apa gitu ya, flow-nya seperti apa. Dan kemudian ini ada model gitu ya yang sudah kita terapkan di salah satu program journey dari innovation program yang ada di IOH gitu ya, tahun lalu, 2 tahun belakang itu sudah 2 batch ini kita laksanakan, kita lakukan begitu. Dan kemudian terakhir ada summer validation itu sendiri ya, dan contohnya gitu ya yang pernah kita lakukan. Dan juga nanti ada beberapa materi slide tambahan yang menurut saya cukup membantu buat kita semua dalam memahami apa itu customer validation ya. Seperti itu 5 bahasan yang nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Oke, sebelum masuk ke yang pertama tadi terkait dengan outlook situation, saya ingin mendudukkan kontekstualnya gitu ya. Kalau tadi di materi pertama Coach Edwin sudah menyampaikan design thinking gitu ya, agile mindset dan seterusnya ya, dan berorientasi kepada customer gitu ya, customer centric gitu ya, dan kemampuan agility-nya tadi dituangkan dalam bentuk ya bagaimana merespon terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh customer begitu ya. Nah ini menyambung di sesi ini lebih spesifik, lebih down to earth. Nanti satu di antara tahapan bagaimana kita mendekatkan atau lebih dekat lagi gitu ya, lebih dekat lagi dengan apa yang diinginkan oleh customer gitu ya, apa yang diinginkan oleh potensial calon pelanggan pengguna jasa kita ya, dan seterusnya. Ini ada oke. Full screen, Ctrl L. Oke. Terima kasih. Apakah sudah terlihat
sebelum agar lebih nyaman terlihat. Oke, sudah kontrol ini. Di sini sudah maksimum ya. Oke, mohon maaf kalau ya nggak ini ya. Di sini sudah kontrol L. Oke, next ya. Baik, ini memang ini situasi tahun yang diprediksi di awal tahun 2021 ya. Kemarin kita baru sudah menginjak ke 2022, tapi ya mengapa masih cukup relevan. Jadi situasi waktu itu digambarkan prosentasenya dikecilin tadi ya kalau PDL. Prosentasenya di baik. Terdata. Oke, kelihatan sudah cukup nyaman. Nah, gini ya. Oke. Lanjutkan ya. Terima kasih atas ininya interruptnya. Baik, kembali lagi. Ini dari UKM Outlook 2021. Harusnya ada yang terbaru 2022, tapi masih relevan. Waktu itu diprediksi kondisi bisnis secara umum dalam kondisi normal, lalu new normal, dan berikutnya adalah next normal. Tapi kondisi saat ini, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita bisa sama-sama melihat bahwa Omikron ini sudah semakin naik lagi, ya trennya, terutama di Jakarta dan seterusnya, sehingga walaupun secara behavior, karakteristik, dan treatment itu berbeda dengan sebelumnya, namun itu akan menjadi sebuah parameter ya ketika kita melihat situasi dari sisi global gitu ya, dari sisi umum gitu ya. Baik, next, ini sebetulnya ada prediksi ya, prospektif bisnis for UKM waktu itu gitu ya. Ini diprediksikan di tahun 2021 dan banyak terbukti gitu ya. Banyak terbukti memang di kuadran kanan atas ini yang bisnis UKM, startup ya, ataupun yang sejenisnya yang tinggi, high perspektif, dan juga kemampuan survive-nya juga selama pandemi. Dan ternyata memang benar, di antaranya online shop gitu ya, ada health dan medical dan seterusnya, klinik, frozen food ya, entertainment dan seterusnya, dan cafe. Nah ini memang prediksi cukup. Ini sekedar bagaimana kita melihat secara umum dari global gitu ya, perspektif customer dilihat secara makro gitu ya. Baik, ini kita skip aja. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dari riset yang dilakukan oleh ini ya, jadi Insight ini bisa di ini source-nya, sumbernya, bahwa ternyata dari 101 ya, jadi cukup banyak ya, 100 lebih startup ketika dianalisa, dilihat dan dipelajari gitu, ternyata 42%-nya ini ya, belum ke situ ya. Jadi startup tadi disurvei, diadakan sebuah penelitian, kenapa apa yang menjadi penyebab utama gitu ya para inovator dalam melanjutkan ideation-nya gitu ya, membuat produk, solusi dan seterusnya itu banyak mengalami kegagalan. Dan ternyata di antara 101 yang disurvei tadi, startup yang disurvei tadi, 42%-nya itu setuju bahwa penyebab utamanya adalah no market, dalam artian produk yang dibuat, solusi yang diberikan gitu ya, layanan yang di develop dan seterusnya itu ternyata tidak termasuk atau masih kebalik ya,
termasuk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, itu menjadi penyebab utama sehingga pada akhirnya ya tidak ada yang menggunakan produk tersebut, layanan tersebut, solusi tersebut, ya pada satu titik ya akhirnya hentikan atau ya di lembah atau jurang kematian gitu ya. Nah, ini juga dikuatkan dari top 10 juga belakangannya ini yang menguatkan riset tersebut bahwa yang pertama gitu ya, yang banyak dijumpai dari mereka yang punya spirit tinggi, yang penting bikin produk dulu, yang penting dan seterusnya, yang penting itu keberanian gitu, dan seterusnya. Alasan yang pertama dan banyak di ini mendapatkan skor maksimum gitu ya, 3.000 ya skornya, 300 gitu ya, 38%. Ini mengatakan atau menyatakan mereka membuat something nobody want. Jadi ya membuat sesuatu, aplikasi kah itu, ya solusi kah itu, segala macam yang dibutuhkan oleh nobody gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat pada akhirnya harus gulung tikar gitu ya, banting setir, pindah dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian lanjut, ini ada apa ya, model startup gitu ya, yang saya ya dari yang hadir di sini Bapak Ibu sahabat sekalian juga sudah familiar, sudah asing. Jadi yang pertama adalah kita perlu melakukan sebuah namanya problem solution fit. Jadi menemukan dulu problemnya apa, kendalanya apa, pain point-nya apa, gitu ya, yang kendala apa namanya yang dirasakan, yang dibutuhkan oleh calon pelanggan, apapun itu, calon customer dan seterusnya. Dimulai dengan problem solution gitu ya. Maka setelah kita menemui, di customer validation itu kita akan banyak fokus ke sini di problem and solution fit, terutama kepada problem. Jadi kalau kita role-nya ini kan dari problem, kemudian solution fit, lalu product and market fit, dan kemudian business model fit. Nah, di customer validation yang nanti kita akan bahas ya berbicara fokus pada problem. Jadi problem apa yang ditemui oleh user, dirasakan, yang itu membutuhkan sebuah solusi. Jadi fokus menangkap gitu ya, merasakan, menggrab, mengkolek dan seterusnya, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh customer, dan apa yang dibutuhkan. Baik, lanjut biar cepat waktunya. Ini ada yang lagi materi sampai jam 10.15 ya. Oh, sebentar lagi ya. Oh, oke. Berarti harus cepat nih. Terima kasih Bos Barin. Berikutnya ini tahapan product development process. Kita masuk ke berikutnya, design thinking. Nah, ini ada kuadran ya, mengukur sebuah problem tadi ya. Ada yang ini dari mulai abstrak ke konkret, lalu juga dari isi validitas sebuah bisnis model gitu, dari mulai no business model, kemudian unvalidated business model, sampai ini kita akan gitu ya, ada ininya tools gitu ya katanya. Design thinking tadi yang disampaikan oleh Coach Edwin itu di area pertama ini, di mana itu sangat bermanfaat jika ya di kuadran sini problem space-nya ini abstrak, semakin ke bawah semakin abstrak, semakin nggak jelas, belum definisi dengan jelas gitu. Semakin ke kanan makin ke kanan ada tools yang lain disebut dengan design sprint, ada lean canvas, kalau di paling belakang juga ada scrum dan seterusnya. Baik, lanjut. Nah, ini inti dari customer validation. Ini contoh yang sudah kami lakukan gitu ya, di IOH. Ini logonya masih lama, Insight Redo. Nah, kami mempunyai sebuah program yang disebut dengan LIP, Lightning Innovation Program. Dan ini sudah kita
uji cobakan, dan kita terapkan 2 batch begitu. Mudahnya ada chat lagi ya, lebih 3 menit tidak apa-apa. Baik. Nah, di operation model ini untuk customer validation, ya, nah ini adalah sebuah rangkaian proses ya. Saya nggak menjelaskan secara biar lebih spesifik. Di customer validation ini berada masuk di tahap kedua yang disebut dengan development. Jadi yang pertama ada selection, ya pasti seleksi dari peserta dan seterusnya. Lalu ada tahap-tahapannya di sini. Nah, ketika masuk pada tahap development, kita membagi beberapa tahap gitu ya. Ada yang pertama memang tadi problem dan solution fit, itu ada customer validation, product validation yang besok ya di kedua sahabat sekalian akan mendapatkan materi product validation dari materi yang lain, course yang lain. Nah, seperti itu. Jadi adanya di sini di tahap development, kemudian di customer validation tahapan pertama dari sebuah development, dan terakhir kita akan graduation. Ini adalah operating model yang sudah diterapkan. Baik, berikutnya ini lebih detailnya, kita biasanya menggunakan tahapan itu minggu gitu ya, untuk memastikan bahwa ide-ide yang masuk, ide-ide inovasi yang nanti akan dijadikan sebagai sebuah MVP, prototipe-nya, itu memang benar-benar itu memang benar ada customer-nya yang yang mempunyai problem. Di 2 minggu kasih pada para peserta itu melakukan bagian dari customer validation ini, gitu ya. Jadi memastikan bahwa benar ada problem yang dirasakan di sana. Baik, nah ini sebuah tahapan habis ya. Ada yang bocor. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, ada 3 menit, nggak apa-apa tadi. 3 menit lagi ya, tertarik ya. Baik, ini jadi untuk memvalidasi apakah problem yang ingin diselesaikan oleh tim inovator tersebut adalah valid, benar-benar dirasakan oleh customer atau user yang dipilih tentunya ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, kalau dalam Lean Canvas itu area di sini di paling kiri atas ya, problem dulu, dari mulai dengan problem yang dirasakan oleh segmen dari customer yang mau. Jadi fokus ke sini, sekali lagi menemukan apa sih problemnya, gitu ya. Ini lanjut seperti dari mulai understanding customer, jadi dimulai dari seperti itu. Kemudian ini starting point-nya ya, terus gitu ya, ini panah-panahnya gitu. Kemudian setelah melihat, mendengar, mengerti apa kebutuhannya customer, mulailah nanti di solution, mendefine solution berupa prototype, kita sampaikan lagi apa kurangnya dan seterusnya. Nah, ini berikutnya di slide berikutnya saya cepat saja karena waktunya sudah cukup habis. Ada beberapa cara kita melakukan observasi, mengenal lebih jauh kebutuhan pelanggan, kebutuhan customer tadi ya, dalam melakukan customer validation. Ada yang tidak sebagai detektif ya, kita detektif mencari data gitu ya. Kemudian juga kita sebagai jurnalis gitu, sama kita mereport, lalu juga sebagai antropologis. Dan data, maksud saya sebagai detektif, kita bisa mendapatkan dari berbagai list data yang sudah tersedia di publish gitu ya, dari Google gitu. Nanti saya ada salah satu contoh bagaimana Google memberikan guidance, misalkan ketika sebentar lagi bulan Ramadan bagi yang Muslim gitu ya. Nah itu juga bagaimana program-program, peluang-peluang yang dibutuhkan oleh customer itu tercapture oleh Google. Lalu Google juga mengeluarkan panduan gitu kan, book begitu. Nanti kalau waktunya saya coba share. Kemudian yang ada research report gitu ya, dan seterusnya. Nah ini
Saya juga dari data yang lain gitu ya, data mining, sama CRM, ya, sosial media dan seterusnya, ini adalah bagian dari kita mendapatkan tadi ya, menangkap apa sih sebenarnya kehidupan data pelanggan customer tadi ya. Kemudian yang berikutnya interview juga tetap bisa berlaku sebagai sebuah orang jurnalis. Kita mulai dari membuat customer profile-nya gitu ya, lalu interview offline-nya seperti apa aja yang mau kita tanya dan seterusnya, lalu interview-nya sendiri capture dan kita lakukan interview tersebut untuk benar-benar merasakan, mendekatkan begitu ya apa yang menjadi problem. Nah, sekali lagi menjadi problem, kendala yang dipunyai oleh customer. Ini saya langsung aja untuk beberapa tips ini nanti kita bisa lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, nah ini bisa live observation gitu ya, bisa datang gitu ya, kita mengobservasi family homestay gitu ya, atau juga dia tinggal bersama, atau juga ini bagaimana mengobservasi behavior ketika mereka melakukan shopping gitu ya, atau juga apa ya, say to your customer for a day, jadi melihat apa sih perilaku seseorang gitu kan, yang itu bakalan kita target sebagai leader customer kita gitu ya. Ini cepat saja, ini contoh kemarin kita di E4Kit jadi membuat solusi untuk pembelajaran IE untuk anak-anak. Nah, kita juga melakukan customer validation melalui survei, beberapa pertanyaan, kita tentukan siapa yang harus kita survei gitu ya, pertanyaannya seperti apa yang mereka butuhkan dan sebagainya ya. Ini kemudian juga LIP sendiri, ketika kita mau ini Lightning Innovation Program tadi, itu pun juga kita melakukan customer validation, apakah benar itu dulu dibutuhkan belum menjalankan program. Ini juga kita lakukan, dan dulu 3 responden oke gitu ya, yakin, maka kita ini lanjutkan. Demikian juga yang lain gitu ya, ini ada trend gitu ya, shopping, kemudian ini ada Feed Me, jadi beberapa contoh gitu ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya contoh-contoh yang memang ketika produk itu mau dibuat, itu mau uji cobakan mulai dengan problem. Saya sering dalam beberapa kesempatan yang lain gitu ya, selalu mencontohkan yang gampang gitu, yang gampang dipahami. Salah satunya gitu ya, bit.id ya, karena saya sampai sekarang menjadi customer setianya gunanya gitu ya, simple gitu ya. Nah, itu pun juga dimulai dari problem ketika teman-teman anak-anak teman-teman ya, teman-teman Kastilkom di UI gitu ya, ketika masih pada kuliah, masih kos, menemukan sebuah problem ketika awal bulan ya, harus membayar gitu ya, mengelola uang bulanan yang didapat dari orang tuanya itu, kemudian dia harus transfer ke beda nomor rekening, kemudian dicas 6.500 sampai sekarang ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak berubah karena beda. Nah, itu simple kebutuhannya. Itu mengalami bukan kendala ya, jadi keberatan lah ya, kalau 6.500 kemudian si kuliah kali gitu ya, kali masuk berapa kali gitu kan. Nah, itu kan bagaimana caranya, lalu mereka berpikir ya, mengumpul, menemukan ide gitu ya, pakai LDG dan seterusnya, ketemulah sebuah ide bagaimana agar mendapatkan solusi kita bisa transfer ke semua bank gitu ya, dengan bebas biaya transfer gitu ya, kurang lebih ya, pada awalnya ya. Kalau sekarang sudah mulai di scale up ya, komersialisasi gitu, sudah mulai di monetization ya. Nah, ada biaya transfer itu. Kalau dulu masih free, masih gratis. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, bagaimana ketika di awal-awal mereka melakukan customer validation dulu, benar itu adalah yang dibutuhkan memang
karena tadi di remind oleh Mas Bahrin ya. Oke. 3 menitan 10.15. Nah, ternyata cukup disingkat ya waktunya. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Mas Bahrin. Terima kasih. Saya cukupkan.